Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kalian ikutin ibu ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping melambai-lambai, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan ditekuk, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, di sini kita sudah berdoa. Ibu mau kalian lihat teman kalian samping kanan dan kiri. Apakah ada temennya yang gak masuk hari ini? Ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu rajin-rajin semua ya sekolahnya. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar nih tentang manfaat globalisasi. Di sini anak-anak ibu masih ada yang ingat nggak? Manfaat globalisasi pada manusia itu apa aja? Hayo, siapa yang ingat? Tunjuk tangan. Oh baik, Elpa. Coba sebutkan apa manfaat globalisasi pada manusia, Elpa. Nah, hebat, benar sekali. Elpa bilang manfaat globalisasi pada manusia itu banyak sekali. Globalisasi ini bisa memperluas wawasan budaya, kemampuan bahasa asing, hingga meningkatkan pengetahuan yang lebih luas lagi. Nah, dalam segi teknologi, globalisasi ini bisa membawa perubahan yang lebih banyak seiring dengan perkembangan zaman. Anak-anak ibu tahu nggak apa yang membuat globalisasi ini dapat terjadi? Hayo, tahu nggak? Nggak tahu? Globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Nah, di sini ibu mau kalian coba perhatikan di sekitar kalian apa aja sih alat-alat yang menggunakan energi listrik? Kipas angin, lampu. Iya, benar. Kipas angin dan lampu itu merupakan alat yang menggunakan energi listrik. Nah, coba kalian bayangkan nih, misalkan energi listrik itu mati dan tidak dapat diperbaharui. Bagaimana tuh? Kita bakal kegelapan, kita bakal kepanasan karena lampu dan kipas angin tidak dapat hidup karena tidak adanya energi listrik. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih cara menghemat energi listrik. Sebelum itu, ibu mau kalian perhatikan gambar yang ibu paparkan. Nah, anak-anak ibu, dari gambar yang ibu paparkan itu, kalian dapat melihat apa sih? Benar, ada kamar tidur, ada ruang tamu, benar sekali. Nah, gambar yang ibu paparkan ini adalah sebuah rumah yang memiliki ruang tamu, ruang belajar, kamar tidur, kamar mandi, dapur. Nah, ruang-ruang tersebut mempunyai listrik yang menyala pada siang hari. Nah, apalagi pada ruang keluarga, semua listrik itu menyala, seperti televisi menyala, lampu menyala, radio menyala. Sedangkan pada keluarga itu tidak ada orangnya, dan berarti alat-alat tersebut tidak digunakan. Anak, apa sih peran energi listrik di era globalisasi saat ini? Nah, listrik mendukung perkembangan teknologi di era globalisasi. Segala aktivitas manusia terbantu oleh adanya teknologi seperti adanya energi listrik. Dari gambar yang telah ibu paparkan tadi, mana sih ruangan yang memiliki boros listrik? Benar, yaitu ruang keluarga. Karena pada ruang keluarga itu semua listriknya menyala, sedangkan pada ruang keluarga tidak ada orangnya. Anak-anak ibu, mengapa kita perlu menerapkan sikap hidup hemat listrik? Karena sebagian besar dari pusat pembangkit listrik menggunakan bahan yang tidak dapat diperbaharui, seperti batu bara, gas yang suatu saat akan habis. Selain itu, penggunaan listrik yang berlebihan dapat menimbulkan pemanasan global. Nah, contoh sikap kalian untuk menghemat listrik adalah dengan mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan, menghidupkan keran air seperlunya, dan mematikan kipas angin jika tidak digunakan. Nah, mari kita membaca teks tentang
Mengapa harus hemat listrik? Kalian harus memperhatikan dan membaca dengan seksama ya anak-anak. Hampir semua kegiatan manusia di organisasi ini membutuhkan energi listrik, mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, atau industri. Bahkan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana jadinya kehidupan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang. Namun, di balik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita tidak menggunakan secara berlebihan. Dampak dari pemborosan energi listrik sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain disebabkan oleh gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global akan mengakibatkan cuaca tidak teratur, musim panas yang berkepanjangan, hingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya penggunungan es di belahan bumi, utara dan selatan yang akan menggelamkan sebagian besar daratan. Jika hal ini terus terjadi, maka manusia akan terancam habitatnya akibat pemanasan global. Untuk menghindari pemanasan global, maka salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sikap hidup hemat listrik. Contoh sederhana yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, pilih peralatan hemat energi seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi. Yang kedua, pahami lingkungan sekitar kita. Bila menjadi orang terakhir di ruangan, pastikan mematikan semua peralatan listrik yang tidak terpakai seperti lampu, kipas angin, tape, TV, dan lain-lain sebelum meninggalkan ruangan. Dengan melakukan hal tersebut, berarti kita telah menyelamatkan bumi kita secara nyata. Kita bisa bayangkan berapa besar energi listrik yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat listrik. Anak-anak ibu, dari pembelajaran hari ini, apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Hayo, siapa yang tahu? Betul. Dengan menghemat energi listrik, kita dapat membantu menyelamatkan bumi kita. Nah, untuk minggu depan, Ibu akan memberi tugas untuk kalian. Nah, tugasnya yaitu membuat poster yang berisi ajakan melakukan sikap hidup hemat listrik. Nah, kriteria yang harus terdapat dalam poster kalian yaitu yang pertama, terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat listrik. Yang kedua, terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Yang ketiga, terdapat contoh sikap hemat listrik. Yang keempat, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kelima, poster jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Nah, poster kalian nanti akan kita pajang di depan kelas kita. Oke anak-anak? Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.